kasih semua. Jadi sekarang kita akan lanjut ke bahasan riset bisnis sama aku lagi di sini. Dan kita akan masuk ke pembahasan kuantitatif data analis. Nah, ini itu adalah proses selanjutnya dari setelah data collection, bagaimana kita mengubah nih angka-angka dari hasil kuesioner dan eksperimen menjadi informasi yang bisa dipahami, ditafsirkan, dan digunakan untuk mengambil keputusan. Nah, dalam riset bisnis, analisis ini tuh menjadi kunci, karena hasil dari analisis itulah yang akan kita komunikasikan ke dosen, klien, nanti, dan juga ke publik mungkin. Nah, sesi ini tuh akan membimbing secara menyeluruh dari nol. Kita akan bahas nih jenis data yang bisa dianalisis, skala pengukurannya yang benar gimana, dan cara bersih-bersih datanya, teknik analisis statistik sampai menyajikan hasilnya. Nah, kemudian aku juga nanti akan kasih contoh-contoh dan tips langsung dari pengalaman praktek yang udah aku jalani nih. Jadi bagi-bagi teman-teman SD 61, 62 nanti bisa baca aja panduannya. Aku juga ada bikin buku panduan. Jadi kita masuk ke slide pertama, apa itu analisis kuantitatif? Analisis kuantitatif itu beda sama kualitatif, seperti yang kalian tahu juga dari pertemuan-pertemuan sebelumnya udah sebelumnya. Kalau dalam kualitatif itu mainnya narasi, observasi, konteks gitu. Nah, kalau kuantitatif kita berbicara angka. Misalnya nih, seberapa besar pengaruh promosi terhadap minat beli misalnya. Yang itu tuh jawabnya pakai angka. Misalnya pakai regresi. Nanti kita akan baca. Kalau data kuantitatif itu biasanya didapat dari kuesioner atau eksperimen dan kita ulas secara statistik gitu. Di semester sebelumnya kan kita belajar ada namanya statistika bisnis. Nah, dari situ. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan dengan analisis kuantitatif? Secara praktis ada 5 tujuan utama. Pertama itu mendeskripsikan data, misalnya rata-rata usia, responden gitu. Kemudian kedua itu ada mengelompokkan, misalnya membagi konsumen berdasarkan preferensi. Yang ketiga, mencari perbedaan. Apakah pria dan wanita punya preferensi berbeda misalnya? Kemudian yang keempat, kita menganalisis hubungan. Misal, apakah harga mempengaruhi loyalitas suatu perusahaan gitu. Kemudian kelima, memprediksi. Kayak dengan variabel-variabel tertentu, kita bisa membangun suatu modelnya gitu. Jadi setiap jenis pertanyaan punya metode statistikanya sendiri. Kita akan bahas satu-satu nanti. Oke, lanjut. Dasar-dasar analisis statistika. Nah, kalau data kita udah siap nih, kita bisa lakukan 5 pendekatan dasar. Pertama itu deskripsinya, misalnya data deskripsi itu misalnya distribusi usia, jenis kelaminnya, dan lain-lain dari kriteria responden yang kita dapat gitu. Kemudian ada namanya cluster, misalnya kayak segmentasi pelanggan. Jadi kayak responden kan pasti banyak ya dari mana-mana. Kita harus segmentasikan. Kemudian perbandingkan, jadi uji beda antar kelompok, misalnya pakai t-test atau ANOVA gitu. Nah, yang keempat, analisis outlier. Jadi kita harus mendeteksi data ekstrim yang mencurigakan. Nah, yang kelima, terakhir itu menguji hubungan. Bisa dipakai korelasi dan juga regresi gitu. Kemudian mempersiapkan datanya nih sebelum kita analisis kita olah. Ternyata pertama-tama data itu harus bersih. Termasuk tuh kayak kita cek data kosong. Misalnya kolom pendapatan kosong, terus itu mau diapakan, apakah dihapus atau kayak ditanyakan ulang gitu. Kemudian deteksi nilai aneh. Misalnya ada usia mengisinya 70 tahun gitu. Nah, itu mungkin aja salah input gitu atau salah mengerti. Kemudian lakukan validasi dan reliabilitas. Misalnya jika datanya dari kuesioner ya. Jadi apakah pertanyaannya bisa dipercaya dan relevan dengan yang kita riset gitu. Kemudian ada gunakan tools kayak Excel, itu yang paling mudah ya. Terus juga ada SPSS, terus juga ada Python kalau bisa. Jadi lakukan pengecekan sistematis. Setelah bersih, baru kita transformasi jika diperlukan juga. Contohnya kayak normalisasi data, skor dari skala 0 sampai 1. Atau jumlahkan item jadi 1 skor. Gitu. Nah, kemudian masuk ke skala pengukuran, kata kunci untuk pilih uji statistiknya. Jadi jangan pernah melakukan analisis statistik sebelum tahu tipe skala datamu. Ini kayak fondasinya lah gitu. Dan ada 4 yang udah kayak kita pelajari. Ada nominal data. Nominal itu kayak data kategori seperti jenis kelamin. Juga ada ordinal, itu kategori berurutan seperti ranking tapi nggak tahu jaraknya berapa gitu. Kemudian ada interval, itu kayak suhu, ada jaraknya. Terus juga nolnya itu bukan mutlak gitu. Nah, sebaliknya kalau rasio itu dia data yang paling lengkap. Jadi dia ada nilai nol mutlaknya, misalnya kayak pendapatan berapa gitu. Nah, kalau datanya misalnya ordinal, jangan paksa pakai uji parametrik gitu. Jadi parametrik itu yang bisa dikenali. Misalnya yang nggak bisa pakai uji parametrik itu artinya kan. Misalnya dia itu variabel laten gitu. Nah, jadi kayak kita harus kenal skalanya agar bisa pilih uji yang tepat. Kemudian kita masuk ke validitas dan reliabilitas. Validitas ini apakah kuesionernya itu benar-benar mengukur yang kamu mau ukur. Misalnya kamu ingin mengukur kepuasan, tapi pertanyaannya malah kayak tentang frekuensi belanja. Itu tuh nggak valid. Kemudian reliabilitas, itu seberapa konsisten jawaban responden terhadap pertanyaan yang serupa. Misalnya kita bisa pakai Cambridge Alpha yang harus nilainya itu lebih dari 0,7. Kita masuk ke jenis skor dan input data. Jadi setelah bersih dan divalidasi, data bisa dibentuk jadi skor. Yang pertama itu ada sum skor, yaitu misalnya kayak akumulasi 5 pertanyaan jadi 1 skor kepuasan. Jadi kayak itu benar-benar berapa sih yang menjadi nilai dari indikator kepuasan gitu. Kemudian ada difference score, itu bandingkan pretest dan juga post-test gitu kalau ada. Kemudian ada yang namanya single score, jadi kayak seperti usia, pendapatan yang memang berdiri sendiri gitu, nggak bisa nggak bisa di sum, nggak bisa dijumlahkan. Kan dia kayak ya udah misalnya aku yang umur 17 gitu, nggak bisa ditambahkan dengan jawaban responden lain, misalnya 20 tahun gitu. Kemudian lalu masukkan ke SPSS atau Excel yang tadi itu, kemudian coding juga penting. Coding itu misalnya kayak yang jawabannya iya itu 1, yang tidak itu 0. Biasanya gitu ya, yang paling umum. Jadi jangan sampai nanti bingung pas analisis. Analisis itu ya harus diurutin jadi angka biar bisa dihitung.
Kemudian statistik deskriptif. Jadi statistik deskriptif itu ringkasan data intinya. Yaitu ukuran pusat misalnya kayak mean, median, modulus. Kemudian ada juga ukuran penyebaran kayak standar deviasi, varians, dan juga posisi relatif. Posisi relatif itu kalau kalian belajar di statistika bisnis masa lalu itu ada Z-score, ada persentilnya yang dulu PKU juga pernah dibahas. Nah, jadi ini basic banget, kita harus tahu gitu. Nah, untuk bentuk visualisasi, biasanya visualisasi ya, kita tuh bisa pakai histogram, pie chart, atau box plot gitu, box plot. Nah, tujuannya biar data tuh kayak bisa kita baca atau mereka tuh berbicara secara visual, gitu, lebih mudah dilihat. Kemudian kita masuk ke statistik inferensial nih selanjutnya. Untuk menarik kesimpulan lah ini, jadi kayak setelah statistik tadi deskriptif, kita masuk ke inferensial. Jadi kalau kamu mau hasil risetmu itu bisa berlaku di populasi lebih luas, kamu tuh butuh statistik ini. Misalnya kayak ada dites itu kayak dua grup. Misalnya kayak kamu bandingkan dua kelompok, misalnya laki-laki versus perempuan. Atau bisa pakai ANOVA. ANOVA itu bisa lebih dari dua grup. Misalnya kayak kamu uji fakultas deh. Misalnya fakultas A, B, C gitu. Kita misalnya fakultas A diuji sama fakultas H gitu yang ekonomi sebelah gitu. Kemudian ada korelasi dan regresi untuk menganalisis hubungan antar variabel. Nah, tapi hati-hati juga kayak harus dicek dulu normalitasnya tadi kan. Normalitas itu bisa pakai Shapiro-Wilk sama namanya tuh ada Gorosmirnov, kalau nggak salah kalian cari aja. Kemudian kita juga bisa uji selain normalitas ada homogenitas dan juga multikolinearitas namanya. Nanti ada aku cantumin di buku panduannya. Kemudian kita ada analisis lanjutannya. Misalnya pakai MSM, mediasi dan lain-lain. Nah, jadi kalau kamu ingin membangun model teoritis yang kompleks gitu, misalnya bisa pakai SEM. SEM itu biasanya dipakai untuk variabel laten yang emang nggak bisa diukur langsung. Dia harus ada indikator-indikator pengukurnya gitu. Yang tadi yang kita udah sebelum, jadi dia tuh nggak bisa diuji pakai parametrik. Nah, jadi kayak kalau ingin tahu apakah variabel X mempengaruhi dia lewat Z misalnya, kayak ini ada model lagi nih. Jadi kayak bukan model yang harus ada pendukung indikator, tapi ada lagi yang misalnya nggak sekedar regresi lah yang ke X ke Y gitu ya. Dia itu ada di tengah-tengahnya misalnya variabel mediasi namanya, atau disebut disebut Z, maaf. Nah, itu bisa pakai mediasi namanya. Mediasi itu contohnya pakai tes Sobel. Nanti ada juga di buku panduannya. Pokoknya penelitian aku pun di bisnis pun pakai itu, Sobel tes namanya. Kemudian kalau ingin lihat apakah hubungan X ke Y berubah karena W gitu, W itu variabel moderasi. Ini beda lagi, jadi kayak ada yang variabel mediasi, ini moderasi. Nah, itu bisa pakai itu ya. Kemudian juga ada klasifikasi, kayak pakai clustering, misalnya kayak pakai tools key means, kemudian hierarchical juga pokoknya ada. Dan dijelasin lebih banyak di situ ya. Kemudian ada yang namanya AHP, itu cocok buat pengambilan keputusan dengan banyak kriteria gitu. Lebih jelasnya juga. Kita masuk ke tools pengolahan data. Jadi tools yang bisa digunakan itu apa aja sih? Pertama, misalnya SPSS, jadi cocok untuk statistik deskriptif atau inferensial dasar. Jadi kita kayak gambar-gambar visual grafik dan lain-lainnya. Kemudian ada namanya Amos atau Lisrael, ini khusus SEM misalnya. Kemudian Excel. Excel itu visualisasi sederhana sih, malah kayak kita kan lebih lebih cenderung lebih tahu itu ya, karena emang sering dipakai di dunia perkuliahan dari awal gitu. Jadi selain itu Excel itu juga bisa jadi yang data cleaning tadi, sebelum diolah kan kita harus bersihin data, itu bisa pakai Excel dengan mudahnya. Kemudian ada Python, itu tuh kayak biasanya lebih powerful ya, tapi perlu juga belajar coding gitu. Jadi emang hasilnya lebih bagus, tapi kita nggak bisa nih kayak Excel yang emang udah dibuat gitu, disesuaikan dengan penggunaan yang lebih mudah gitu. Jadi pokoknya sesuaikan tools tadi itu dengan kemampuan kamu dan tujuan penelitianmu pastinya. Jadi kita nggak bisa main jam gitu. Kemudian ada studi kasus praktiknya. Aku contoh studinya itu ada pengaruh kualitas layanan terhadap loyalitas. Jadi bisa pakai skala Likert. Kemudian kedua itu ada uji validitas dan reliabilitas dulu. Kemudian kita masuk mana? Tentu ke analisis benar-benar utamanya. Misalnya kita pilih analisis regresi. Regresi kan menunjukkan hubungannya. Jadi kita mencari tahu bahwa kualitas layanan tuh signifikan nggak mempengaruhi loyalitas misalnya. Jadi nanti ada yang kalian ketemu istilah beta. Beta itu kayak koefisien regresinya berapa. Jadi dia kayak seberapa besar persen si X ini mempengaruhi Y sih gitu. Kemudian ada keluar juga hasil p-value namanya. Jadi aturannya biasanya kalau di bawah 0,05 kalau nggak salah, itu tuh hasilnya signifikan. Gitu. Nah, jadi data itu divisualisasikan dengan scatter plot atau tabel koefisien juga setelahnya. Jadi riset ini emang bisa langsung dikaitkan dengan rekomendasi bisnis yang emang mencari lah gitu. Jadi kita masuk ke menyusun laporan, hasil dan diskusi dari data kuantitatif ini nih yang kita udah susun. Jadi laporan itu atau menyajikan datanya itu harus kayak by data dan makna banget lah. Jadi bukan hanya bisa tabel, tapi juga bisa benar-benar interpretasi data yang tadi itu apa sih gitu. Contohnya misalnya narasi. Kalau narasi itu kayak rata-rata kepuasan pelanggan adalah misalnya ambil 4,2, standar deviasinya berapa gitu. Jadi menunjukkan bahwa mayoritas responden tuh puas terhadap layanan yang diberikan tuh seberapa besar sih, kayak ketahuan gitu angkanya. Kemudian namun ditemukan misalnya kelompok dengan skornya rendah. Jadi tadi ada skornya berapa mayoritas, ini skor rendahnya berapa. Yang mungkin secara narasi kita tidak bisa tulis. Berarti ini yang skor rendah mengindikasikan perlunya perbaikan di titik layanan tertentu. Nah, tentunya tuh misalnya ya udah tahu juga nih di hasil analisis kamu gitu. Oke, terakhir menutup mengapa analisis ini kayak krusial. Jadi statistik itu bukan cuma alat teknis, tapi cara berpikir sih. Jadi tujuan akhir dari semua proses ini agar ada kita itu bisa membuat keputusan berbasis bukti.
Jadi bukan asumsi, kan ada datanya gitu ya. Kalau kamu bisa kuasai analisis kuantitatif, kamu bisa bicara dengan data gitu. Dan juga membuat argumen yang kuat, baik di kampus mungkin, dan juga di dunia kerja nantinya gitu. Oke, sekian, terima kasih. Dan mungkin bisa kita lanjutkan ke bab selanjutnya. Oke, dari aku sekian dulu untuk bab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.